Guru kreatif dan inovatif telah mengubah pandangan saya tentang dunia pendidikan. Bahwasanya tugas sebagai seorang pendidik tidak terfokus hanya pada transfer ilmu pengetahuan saja. Namun lebih dari itu, guru memiliki tugas untuk bisa menciptakan suasana kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sehingga peserta didik bisa merasa nyaman, dan ketika peserta didik merasa nyaman, mereka akan meningkatkan motivasi untuk belajar. Selain itu, pendidik tidak hanya tentang akademik, tapi juga tentang pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan karakter siswa. Dan pada era sekarang, pendidikan kontekstual lebih diutamakan daripada pendidikan yang hanya berfokus pada materi. Ya, tentu saja pernah. Karena bagi saya ketika masih duduk di bangku SD, saya memiliki guru yang sangat kreatif dan inovatif dalam menyajikan kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran tidak hanya berfokus pada buku, namun beliau sudah mengaitkan kegiatan pembelajaran dengan kegiatan sehari-hari. Ataupun ketika beliau memberikan contoh, itu dikaitkan dengan benda-benda ataupun hal yang ada di sekitar kita. Sehingga kita sebagai siswa itu lebih mudah memahami, dan ketika kita mudah memahami, maka motivasi untuk belajar itu akan lebih besar karena kita tahu apa yang akan kita pelajari selanjutnya. Saya menilai kreativitas dan inovasi seorang guru itu berdasarkan bagaimana beliau menyajikan kegiatan pembelajaran. Ketika beliau menyajikan pembelajaran hanya terfokus pada materi, terlebih hanya terfokus pada apa yang disajikan dalam buku, menurut saya itu sangat kurang kreatif. Namun, ketika seorang guru mampu mengkontekstualkan kegiatan pembelajaran dengan segala hal yang ada di sekitar peserta didik, bagi saya itu sudah masuk ke dalam ranah inovasi ataupun kreativitas. Misalnya saja ketika materi kegiatan ekonomi yang ada di kelas 8, guru tidak hanya menjelaskan materi ataupun konsep kegiatan ekonomi di dalam kelas, namun lebih dari itu, guru kreatif dan inovatif itu akan mengajak peserta didik untuk keluar kelas. Lalu mereka bisa melakukan contoh-contoh kegiatan ekonomi seperti bermain ke kantin, lalu mereka mengamati apa saja kegiatan yang ada di kantin, termasuk produksi, konsumsi, dan distribusi. Menurut saya kegiatan seperti itu merupakan salah satu contoh kegiatan guru kreatif dan inovatif. Ya, tentu saja sangat berpengaruh. Jadi ketika seorang guru itu kreatif dan inovatif, itu akan mempengaruhi meningkatnya minat dan motivasi belajar siswa. Kenapa bisa demikian? Karena ketika seorang guru itu kreatif dan inovatif, tentu saja mereka tidak akan menyajikan kegiatan pembelajaran yang monoton. Seperti itu. Jadi, mereka akan berusaha menyajikan kegiatan yang selalu berbeda dan akan selalu terupgrade setiap harinya. Tentu saja itu akan meningkatkan rasa keingintahuan siswa. Jadi, kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa. Mengapa demikian? Karena guru yang kreatif dan inovatif, mereka tidak hanya berfokus pada kegiatan menyampaikan materi dari guru ke siswa, melainkan mereka akan menyajikan suatu pembelajaran yang akan mendorong siswa untuk mampu berpikir kritis. Misalnya saja, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru akan menyajikan artikel-artikel yang nantinya akan dianalisis oleh peserta didik. Dari kegiatan analisis ini, maka akan merangsang peserta didik untuk mampu berpikir kritis, menanggapi apa yang ada di artikel, lalu bisa juga memberikan solusi dari permasalahan apa saja yang ada di artikel tersebut. Tentu saja, penggunaan teknologi sangat berpengaruh bagi kegiatan pembelajaran guru yang kreatif dan inovatif. Misalnya saja, penggunaan gadget ataupun handphone dalam kegiatan pembelajaran. Jadi guru yang kreatif dan inovatif ketika menggunakan pendekatan ataupun model pembelajaran problem based learning, mereka akan menggunakan handphone sebagai media untuk mengirimkan artikel, yang pada akhirnya artikel-artikel itu akan dianalisis oleh peserta didik. Penggunaan handphone di sini itu akan mendorong peserta didik juga untuk melakukan analisis. Guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik dengan melakukan beberapa pendekatan. Misalnya saja adalah mengakui keanekaragaman. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya setiap peserta didik itu memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Entah itu perbedaan latar belakang, entah itu perbedaan gaya belajar,
entah itu perbedaan kemampuan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya bisa menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung di mana semua merasa diterima dan dihargai. Lalu yang ketiga, bisa membangun hubungan yang positif. Jadi sebagai seorang guru, bagi saya itu janganlah terlalu memberikan jarak antara guru dengan siswa. Kita ciptakan suasana antara guru dengan siswa yang dekat, yang erat, sehingga peserta didik nanti akan merasa nyaman ketika mereka berada di sekitar kita. Ketika mereka merasa nyaman, mereka akan lebih terbuka untuk menyampaikan opini-opini mereka, keluhan-keluhan mereka, sehingga kita nanti juga bisa berintrospeksi diri ketika kita memiliki kesalahan. Dan kita juga akan mengetahui apa yang diinginkan oleh peserta didik. Dan yang terakhir, kita bisa juga untuk mengintegrasikan kemampuan abad 21, seperti misalkan keterampilan kreativitas, keterampilan komunikasi, keterampilan kolaborasi, berpikir kritis, dan kemampuan pemecahan masalah ke dalam pembelajaran sehari-hari. Tentu saja iya, jadi kemampuan guru yang kreatif dan inovatif dapat membantu siswa mengatasi tantangan belajar yang kompleks, karena dengan pembelajaran yang kreatif, siswa mampu berpikir kritis terhadap apa yang mereka alami. Kemudian siswa mampu mengambil keputusan dan berani mengambil resiko dari apa yang mereka hadapi. Ya, saya meyakini adanya potensi tersebut. Lalu langkah yang saya ambil untuk mencapainya adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bahwasanya saya meyakini ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan terus berkembang dengan pesat, sehingga saya harus terbuka dengan adanya perkembangan tersebut. Saya harus mulai belajar dan berani untuk mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya, saya juga tidak menutup mata terhadap opini ataupun ide-ide yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Karena saya meyakini bahwasanya ide yang diberikan oleh orang itu pasti bertujuan untuk menjadi lebih baik, bukan sebaliknya. Dan yang ketiga, saya akan terus berkolaborasi bersama teman, bersama rekan satu profesi untuk bisa menciptakan suatu pembelajaran yang bermakna.